Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di dalam pembelajaran jarak jauh di musim COVID, pandemi COVID ini, sehingga kita tidak bisa bertemu tatap muka. Nah, saya di sini akan menyampaikan pembelajaran di dalam tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Saya bertemu dengan kalian semua. Selamat pagi, saya ulangi lagi. Salam sehat. Bu, oh anak-anak belum kenal sama Bu Guru ya. Bu Guru namanya Betty. Selamat pagi, selamat sehat semua. Sehingga anak-anak dapat melakukan tugas dengan baik. Karena kita dalam keadaan sehat. Pembelajaran yang kita mulai adalah di sini ada meteran saku, meteran roll, meteran pita. Anak-anak sudah banyak yang tahu ya, meteran pita, meteran roll, ini meteran pita. Kemudian ini ada penggaris yang terbuat dari plastik. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan membaca teks, anak-anak mengenai benda yang terbuat dari kertas. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks tersebut, juga dapat mencari arti kosakata di dalam teks tersebut. Kemudian, anak-anak juga bisa mengamati alat ukur, yaitu satuan panjang yang ada di alat ukur. Kemudian anak-anak bisa melakukan praktek pengukuran tinggi badan teman dan mengukur dengan satuan yang tepat. Kemudian anak-anak masih senang kan dalam belajar? Kemudian kita belajar bernyanyi yang diiringi oleh musik. Boleh kamu membuat musik dengan tepuk tangan, dengan memukul alat-alat. Contoh, sendok dengan sendok, kemudian botol dipukul dengan sendok, atau mungkin bekasnya tempat kue yang terbuat dari kaleng. Itu terserah kamu, sehingga kamu semua dapat melakukannya dengan riang dan penuh bahagia. Nah, ini sebagai rangkuman materinya, anak-anak nanti bisa membaca sendiri dengan baik, sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal dan mendapat nilai yang baik karena anak-anak senantiasa memperhatikan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau anak-anak kurang tepat, bisa bertanya kepada orang tua atau kakakmu. Ya, ini anak-anak bisa membaca. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Dilakukan secara bertahap di pabrik. Kemudian kayunya dipotong kecil-kecil, dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait, kemudian serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Benda-benda yang terbuat dari kertas, saya yakin anak-anak sudah tahu semua dan bisa menyebut nama benda-benda tersebut. Demikian juga anak-anak, setelah kita mengetahui bahan-bahan dasar atau kertas-kertas yang terbuat dari kayu tadi pasti punya ukuran. Kita bisa mengukur dengan berbagai macam alat ukur yang ada di sekitar kita. Contohnya penggaris. Misalnya kamu nggak punya penggaris dari bahan mika atau plastik, bisa dari bahan kayu. Yang di sekolah juga sudah ada, di rumahmu pasti kamu juga punya. Macam-macam alat ukur ini berbeda-beda. Contohnya,
Untuk mengukur tinggi badan, kita menggunakan meteran saku, biasanya yang dibawa oleh Pak Tukang. Kemudian meteran roll, ini mengukur panjang jalan. Biasanya anak-anak yang olahraga lari lompat jauh. Biasanya Bapak Ibu gurumu juga memakai ukuran meteran roll. Kemudian meteran pita. Anak-anak, ada kan yang sering diajak ke penjahit oleh orang tuanya? Untuk mengukur badan, kita menggunakan meteran pita. Ya, diukur panjangnya ya berapa sentimeter, berapa meter, begitu. Nah, karena anak-anak masih senang di dalam pembelajaran ini, anak-anak tentunya juga sering melihat alat-alat musik. Sebagian besar alat musik pun terbuat dari bahan kayu, berpadu dengan kulit hewan, besi, kemudian plastik, contoh gendang. Biasanya kulit kayu dan kulit binatang, drum, gitar, seruling, harmonika. Kalau kita pukul, kita petik, kita tiup, menimbulkan pola irama yang dapat menghasilkan musik dengan baik. Demikian juga dari tepukan tangan dan hentakan kaki. Cara memainkan alat musik juga berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang ditiup, dan digesek. Nah, ini soal untuk yang pertama bahasa Indonesia. Semoga anak-anak bisa mengerjakan, selamat mengerjakan tugas ini sehingga kamu tidak lupa akan pembelajaran-pembelajaran yang sudah kemarin dan yang selanjutnya. Nah, ini ya, untuk anak-anak semua. Kemudian di situ loh, kok ada HTTP? Itu adalah soal yang harus dikerjakan juga oleh anak-anak di pembelajaran ini. Nah, kemudian ini soalnya SBDP. Kiranya anak-anak juga bisa mengerjakan. Selamat mengerjakan. Semoga mendapat nilai yang baik. Nah, sebagai kesimpulan, pembelajaran hari ini diharapkan para siswa mengetahui bahan dasar pembuatan kertas, alat ukur panjang, dan cara memainkan alat musik, serta menyanyikan lagu teka-teki. Pesan moral, kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara selalu menjaga alat-alat yang terbuat dari bahan dari alam sekitar kita dan tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat mengerjakan, sehat selalu. Terima kasih. Yes, Pak Radu, ya bagi Pak Radu. Yes, mari. Sampai